Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hanifah, mahasiswa semester 5 dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai peranan pemerintah dan swasta dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi sedikit alasan saya mengangkat topik ini karena masalah gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nah, melalui program ini, pemerintah berupaya menurunkan angka stunting, kekurangan gizi, serta memastikan setiap anak di Indonesia ini memperoleh asupan gizi yang seimbang. Mungkin langsung saja saya masuk ke latar belakang dari program ini, di mana saya mengangkat dari fakta bahwa masalah gizi di Indonesia masih cukup serius. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2022 bahwa prevalensi stunting masih mencapai 21,5% dan masih banyak ditemukan kasus anemia pada ibu hamil serta kekurangan gizi pada balita. Nah, kondisi ini tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan program MBG sebagai intervensi langsung bagi kelompok rentan, terutama anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, tujuan utama program ini yaitu menurunkan angka stunting dan gizi buruk, memastikan anak-anak sekolah mampu memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang setiap hari, serta mendukung tumbuh kembang mereka agar sehat, cerdas, dan produktif. Selain itu, program ini juga melibatkan sektor swasta dan UMKM untuk memperkuat kemandirian pangan lokal. Nah, teman-teman, jika dilihat dari data dan mekanisme pelaksanaan program MBG ini menyasar pada anak sekolah, balita, dan ibu hamil atau menyusui. Nah, melalui penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah maupun posyandu. Untuk target nasional yang ingin dicapai yaitu menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024, di mana pelaksanaan program ini juga terintegrasi dengan berbagai program kesehatan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke data analisis masalahnya. Jadi terdapat beberapa faktor penyebab utama seperti rendahnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi, rendahnya literasi gizi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pangan antar wilayah. Lalu adapun dampak yang ditimbulkan yaitu terhambatnya pertumbuhan anak, rendahnya prestasi belajar, serta meningkatnya risiko penyakit kronis di masa depan. Teman-teman, di sisi lain implementasi program ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi yang belum merata di daerah 3T, kualitas bahan pangan yang tidak seragam, serta keterbatasan anggaran dan pengawasan. Nah, sebagai rekomendasi atau solusi, saya di sini mengangkat diharapkan pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi agar rantai pasok pangan bergizi ini dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Selain itu, kolaborasi multisektor perlu diperkuat dengan melibatkan pihak swasta, UMKM, dan program organisasi masyarakat dalam penyediaan bahan pangan, serta dukungan logistik sehingga keberlanjutan program ini dapat terjaga. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, saya simpulkan bahwa program makanan bergizi gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi nasional. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat agar tujuan peningkatan status gizi serta pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang unggul ini dapat tercapai. Mungkin demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, terutama dosen pengampu. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran pemerintah dan swasta dalam peningkatan status gizi masyarakat di Indonesia.
Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.